Kamu lagi ngapain? Tumben sih kamu nggak makan siang di sini. Mas, Wina siapa? Maya. Ini nomor siapa sih? Kamu jawab dulu pertanyaan aku, Mas. Kamu tadi manggil aku siapa? Wina. Wina itu siapa? Kamu selingkuh, Mas? Alah, udahlah. Kamu nggak perlu tahu. Fit, suruh dia kemasi baju-bajunya dan pergi. Apa boleh nggak bisa memaafkan dia? Bule nggak mau ketemu dia lagi. Kamu mau kan nurutin Bule? Sebelum aku pergi, aku boleh nggak meluk kamu, Fit? Aku nggak ada pilihan lain, Rel. Aku nggak mungkin bisa nolak permintaan dia Bule. Aku nggak mau sampai dia sakit lagi. Rel, aku mohon kamu jangan salah paham dulu sama aku. Kamu masih mikirin lelaki itu? Enggak, boleh nggak usah mikirin apa-apa dulu ya. Boleh, mendingan boleh istirahat aja. Dia habis makan ya. Fitri pasti masih memikirin Farel. Aku tahu dia sedih. Tapi sulit rasanya memaafkan orang yang sudah membohongiku setega itu. Halo sayang, baru datang. Tan, aku punya sesuatu buat kamu. Apaan nih Mas? Waduh, aku jadi sungkan nih sama kamu. Aku yang dari Singapura. Bukan aku yang bawain oleh-oleh buat kamu, malah kamu kasih aku. Nggak apa-apa, anggap aja itu gantinya kado yang kemarin. Kemarin kan sepatunya kesempitan, nggak bisa dipakai. Ya ini gantinya. Makasih ya sayang, aku buka ya. Kenapa? Kamu udah punya jam kayak gini? Hah? Aku jam tangan ini. Sama kayak yang dikasih Nesa kan? Kok kamu tahu? Jadi kamu lebih milih ngehargain pemberian dari Nesa dibanding dari aku? Semua pemberian kamu kan pasti aku terima. Dari dulu kan kayak gitu. Cuman aku heran aja, kenapa bisa samaan gini? Tapi yang dari Nesa kamu simpen kan? Mos, kalau kamu minta aku balikin ke dia, pasti aku balikin kok. Mos, aku harus berbuat apa sih supaya kamu percaya sama aku? Kalau aku tuh udah gak kepikiran lagi sama Nesa. Moza. Pagi, Tan, Mos. Pagi, Al. Rel, ini proyek-proyek yang harus segera kamu follow up. Terus nanti siang Pak Sukadi ngajak Papi meeting, tapi Papi nggak bisa karena Papi sudah terlanjur janji sama Pak Herman. Kamu bisa ganti Papa. Farel. Iya, Bi, ya. Meeting sama Pak Sukardi. Iya, Bi, bisa. Jam berapa, Bi? Jam 2 di kantornya. Oke, Bi, nanti aku siapin bahannya ya. Bi, aku ke ruanganku dulu ya. Rel. Ya, Bi. Papi tahu kamu susah konsep karena nggak ada Fitri.
Tapi tolong ya, lakukan yang terbaik untuk kantor ini. Permisi, Bi. Ini untuk Ibu. Apa iki? Buka aja, Bu. Radio. Iya, Bu. Supaya Ibu bisa dengerin sandiwara radio kayak dulu lagi. Kalau Fatan yang ku kenal selama ini adalah Farel, harusnya nggak ada alasan untuk menolaknya. Karena aku sudah membuktikannya sendiri. Dia anak yang baik. Bule. Bule lagi mikirin apa? Biasanya gue ngeliat senyum Fitri di sini. Ada yang ngingetin gue makan siang. Ada yang ngingetin gue untuk tentang kerjaan. Fitri lagi ngapain ya? Mungkin gak ya? Suatu saat boleh maafin gue. Kenapa lo, Al? Kok senyum-senyum sendiri lo? Gue lagi browsing nama bayi di internet. Ternyata susah juga ya nyari nama bayi. Tapi seneng ya, bentar lagi udah mau punya anak. Cewek ya? Kalau hasil USG-nya nggak salah sih begitu, Tan. Nesa bagus juga nih, Tan. Tapi kayaknya pernah denger deh. Oh, itu sih nama mantan lo ya? Sorry ya, Tan. Mos. Maaf, Mos. Aku nggak bermaksud... Nggak apa-apa kok, Al. Itu kan cuma masa lalu. Semua orang punya sejarah kan? Mai, bisa ke ruangan aku sebentar? Iya bisa. Masuk. Hei, Mai. Kenapa? Kok kayaknya kamu ketakutan gitu sih? Tenang aja, Mai. Aku udah jinak kok. Bisa to the point aja. Oke. Aku cuma mau bilang sama kamu kalau besok kita ke Medan 3 hari. Apa? Ya, kita tugas ke sana. Maafin, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Mai? Ini perintah bos kamu loh. Iya, saya tahu ini perintah atasan saya. Tapi saya nggak bisa. Ya, tapi kenapa, Mai? Kalau kamu nggak bisa, pasti ada alasannya dong. Gini ya, Vin. Saya tidak mau rumah tangga saya jadi berantakan cuma gara-gara hubungan kita yang nggak jelas ini. Saya terima kok kalau konsekuensinya saya harus dipecat dari kantor ini. Permisi. Maya. Beraninya dia nolak ajakan gue.
Moza ke klien lagi. Paksa deh gue makan siang sendirian. Halo, Tristan, aku pengen ngobrol sama kamu bisa? Nesa? Aku pengen curhatan. Kamu lagi jam makan siang kan? Iya. Kamu di mana? Kalau gitu aku tunggu di kafe sebelah kantor kamu ya. Tapi Nes, benernya aku nggak punya banyak waktu. Aku ngerti. Kamu pasti nggak bisa minta izin sama Moza, iya kan? Kalau kamu udah ngerti, kenapa kamu masih nekat? Aku cuma perlu sharing, Tan. Sebentar aja. Oke. Nes, kamu tahu kan hubungan ini nggak bisa kita terusin. Aku baru pesenin kopi buat kamu. Minum dulu, Gi. Nanti keburu dingin lagi. Tan, kamu kenapa sih kayak ketakutan gitu? Aku nggak berharap banyak kok sama kamu. Oke. Jadi sekarang kamu mau sharing apa sama aku? Kamu kok nggak nanya sama aku sih? Kenapa aku ke Jakarta? Ya udah pasti kamu mau liburan sama suami kamu kan? Aku lagi ada masalah sama suamiku, Tan. Justru aku ingin menenangkan diri di sini. Kenapa? Ada orang ketiga? Dia masih seperti yang dulu, Tan. Masih sibuk bisnis. Main gila di luaran. Tristan. Ngapain dia berduaan di sini sama Nesa? Bagus banget ya. Sementara aku meeting sama klien, dia malah enak-enakan berduaan di sini. Mbak. Buat Mbak aja deh. Nes, kayaknya aku harus balik sekarang. Tapi Tan, aku belum selesai cerita. Sorry, aku buru-buru. Mos, kamu... Ternyata kamu nggak bisa pegang janji ya? Kamu bilang kamu udah nggak mikirin dia. Terus ngapain makan siang berduaan? Tadi aku nggak sengaja ketemu dia. Pinter ngeles kamu, Tan. Tadi tuh dia cuma mau curhat sama aku. Masa aku nggak mau dengerin dia? Apa untungnya buat kamu? Dia kan punya suami. Suruh suaminya aja yang dengerin. Maaf ya, Mos. Dimaafin. Tan, gue habis print nama-nama bayi. Banyak banget nih. Bagus nggak? Coba lihat. Sorry. Gue keluar dulu ya. Nggak apa-apa, Al. Coba gue mau lihat. Gue pengen tahu selera lu buat cari nama anak. Ada yang namanya Farel nggak? Loh, Tan. Calon bayi gue kan cewek. Gimana sih? Kok gambarnya goyang? Nontonnya jadi nggak enak. Mana sinetronnya lagi seru lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tumben kamu udah pulang, Man. Mama dari tadi nungguin kamu. Wah, tumben-tumbenan nih. Gue pulang kantor sambut manis. Pasti Mama lagi bikin makanan spesial ya. Enggak tuh. TV-nya, Man. Gambarnya goyang. Tolongin Mama ya. Naik ke genteng, benerin antenanya. Mama tega banget sih. Orang baru pulang dari kantor capek-capek, suruh naik ke genteng. Oke ah. Ya, Norman. Kasihan sama Mama dong. Mama tuh udah nunggu sinetron dari tadi. Penasaran, pengen tahu ceritanya. Nggak ada guenya ini sinetronnya. Lagian lapar nih, ntar habis makan. Ya, pakai makan lagi. Ntar sinetronnya keburu habis. Pak, bantuin Eyang dong, Pak. Kasihan tahu Pak Eyang. Cepetan bantuin. Ntar Pak mau mandi, kebelet pipis.
Ya, pipisnya nanti aja. Nanti kalau iklan ya. Sekarang cepetan dong naik ke genteng. Naik ke genteng gue burung apa? Aduh. Kerjaan gue dah. Nih, udah belum, Ma? Nah, gitu bagus gambarnya, Man. Ya udah, saya turun ya. Jangan, pegangin aja. Tuh, gimana sih jadi goyang lagi, Man? Aduh, kebelet pipis nih, Ma. Masa disuruh megangin mulu? Aduh. Sama aja nih bapak sama ibu. Kemarin bokap suruh megangin mulu. Tersangka orang gila nih, nggak tahan, Ma. Udah kebelet. Udah nih. Ya, Man. Bentar lagi. Lagi seru-serunya nih. Bentar lagi juga habis. Aduh, nggak tahan nih, Ma. Aduh, kebelet. Tuh, Ma, ngocor kan. Udah. Kayla, kamu kenapa, Kay? Itu tadi Mas Norman ngintip aku. Keterlaluan memang anak ini. Ayo, Ma. Kamu tuh, Man, ya. Masa kamu ngintip adik ipar kamu sendiri? Ini siapa yang ngintip? Tangganya kan ada di situ. Ya otomatis turun lewat situ lagi. Aduh, salahnya Kayla. Kenapa ganti baju nganut borden? Kamu malah nyalahin Kayla lagi. Ya iyalah dia salah. Masih untung gue yang lihat. Coba kalau orang lain. Udah. Sekarang kamu minta maaf sama Kayla. Tara, ganti celana. Pantesan, bau pesing. Ya ampun, Man. Masya. Man. Kamu ngintip adik ipar kamu sampai basah begitu? Hah? Kagak, ini udah ngocor waktu dia segenteng. Ini sih gara-gara mama nih, orang kebelet masih suruh di atas ini brojol itu. Man. Air apaan tuh? Air pipis. Mas air mata sih, tahu ah. Tahu mama nih. Anak mama tuh. Pa, udah Pa, jangan nangis Pa. Sebenarnya gua anak apa sih? Jangan-jangan gua anak tiri nih. Atau bener gua anak pungut. Nggak ada yang sayang sama gue. Semuanya nyalain gue. Pa, nggak ada Pa. Orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Makanya Om mendingan nikah aja. Nikah? Iya Pak, nikah sama Tante Nabila. Sama Nabila? Tapi Nak, Papa nggak suka sama dia. Cinta kan nggak bisa dipaksa, Nak. Coba dulu Pak, siapa tahu cocok. Jangan asal bilang nggak suka dong. Iya Om, kalau sering ketemu pasti lama-lama juga Om sayang sama dia. Kalian berdua ini udah dewasa ya, udah kayak orang tua. Kok jadi gue malah jadi ke anaknya? Mos, aku mau jelasin semuanya.
Jawab jujur, Tan. Sebenarnya kamu masih sayang nggak sih sama dia? Sama halnya kayak kamu sama Farel, Mos. Apa kamu bisa ngelupain dia? Ini bukan soal aku sama Farel, Tan. Tapi jawabannya pasti akan sama, Mos. Cuma aku bilang enggak kalau kamu nggak percaya sama aku. Sama halnya kayak kamu bilang kamu udah nggak sayang lagi sama Farel, tapi aku nggak percaya. Gimana hubungan ini bisa nyaman, Mos, kalau kayak gitu? Ayolah, Mos. Kita harus ngelupain ini. Kita kan udah punya hubungan baik, Mos. Mos. Hujannya deras. Biar aku anterin kamu pulang ya. Nggak usah. Aku bisa pulang pakai taksi. Oke. Aku cuma nggak kepengen kamu sakit aja, Mos. Kau pakai payung ini ya. Aku janji aku nggak bakal ngikutin kamu. Bener. Moza! Mos! Please, hubungan kita jangan sampai hancur hanya gara-gara masa lalu, Mos! Tan, kamu kan janji nggak mungkin ikutin aku. Farel, kok berani kesini sih? Aku nggak tahan, Fit. Aku pengen lihat keadaan kamu dan keadaan bule. Kalau nanti bule sadar dan mengusir aku udah siap kok. Bule udah tidur nyenyak dari tadi. Ya Allah, lindungilah ibu kami ya Allah. Kami sangat sayang sama dia ya Allah. Kalau rasa sakit dia bisa ditukarkan ke tubuhku ya Allah. Aku rela ya Allah, aku rela. Ampuni aku ya Allah, ini semua salahku. Tolong sembuhkan dia ya Allah. Ringankanlah rasa sakitnya. Ibu jangan marah-marah dong. Nanti darah tinggi kumat lagi loh. Lagian kalau ibu sakit, ibu nggak bisa buka warung. Terus ngumpulin uangnya tambah susah deh, Bu. Fit, kalau mau cari calon suami, tuh yang kayak anak Fatan. Orangnya sabar, baik, bisa nenangin bule lagi. Anak ini memang masih nekat ke sini. Ternyata dia memang anak yang baik. Fitri memang pantas berjodoh dengannya. Mereka memang saling mencintai. Aku tidak boleh menghalangi kebahagiaan mereka. Aku harusnya bersyukur dan merasa tenang kalau menyerahkan Fitri sama lelaki sebaik Farel. Fitri, Iya, boleh. Farel, boleh Mau ngomong apa, boleh?
ampun, Bule. Bule. Atas nama cinta. Pi, Farel gimana Pi di kantor Papi? Ya, dia belum bisa konsentrasi dengan baik sama pekerjaannya, Mi. Tapi kok dia nggak pulang bareng Papi sih, Pi? Katanya sih dia masih ada urusan. Baru diomongin Farel, Mi. Iya, Rel? Apa? Pi, ada apaan sih? Iya. Papi Mami segera ke sana. Mi, kita ke rumah sakit. Boleh koma. Yuk. Maafin aku ya, Fit. Kenapa kamu minta maaf? Ini semua salahku. Harusnya aku nggak nekat kesini, Fit. Harusnya aku dengar permintaan Bule. Mungkin dia shock ngeliat aku. Enggak, Rel. Aku nggak yakin Bule sampai kayak gini itu karena kamu. Aku mohon kamu berhenti menyalahkan diri sendiri. Sekarang ini aku udah mengambil keputusan. Keputusan apa? Sebelum Bule siuman, sebelum Bule bisa merestui hubungan kita jangan ketemu dulu ya. Fit, keadaan Bule gimana, sayang? Belum tahu. Dok, gimana keadaan ibu saya? Ibu Anda mengalami koma. Berapa lama, Dok? Sampai kapan? Kami tidak bisa memprediksi. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kita berdoa saja, semoga beliau cepat pulih. Permisi. Rel, sebelumnya apa yang terjadi? Aku nggak tahu pasti, Pi. Tapi yang jelas waktu aku sama Fitri di dalam, tiba-tiba Bule sadar dia mau ngomong sesuatu. Waktu dia mau ngomong, tiba-tiba Bule pingsan, Pi. Dan kalian berdua nggak tahu apa yang Bule mau katakan? Tapi aku bisa ngambil kesimpulan, Pi. Apa? Dulu waktu Papi dan Mami belum merestui aku sama Fitri, Fitri nggak mau aku nikahin, Pi. Dan sekarang aku dan Fitri sepakat, Pi. Kalau Bule belum merestui, aku dan Fitri nggak akan ketemu dulu. Maksud kalian berpisah gitu?
Enggak, Mi. Tapi ini untuk sementara aja. Makan, Mas. Papi Mami mana? Lagi jenguk bulenya Fitri. Duh, mau minta maaf aja kok susah banget ya. Sebetulnya aku juga salah. Tapi kalau mau baikan, harus mulai dari mana ya? Aku masih marah banget soal Lina. Sejauh mana ya hubungan mereka? Lagian kok bisa sih? Aku nggak yakin kalau dia sudah benar-benar ninggalin Alvin. Apalagi masih sekantor gitu. Fitri, kamu tahu apa yang kalian lakuin itu sama sekali bukan hal yang mudah. Maksud kamu soal aku dan Farel mau berpisah sementara sampai bule siuman? Iya, itu bahaya, Fit. Enggak, Bil. Kita udah sepakat kok. Dan kita udah memikirkan ini semua dengan matang. Ini berat loh. Kenapa sih? Kalian harus banyak berkorban untuk cinta kalian? Ini semua emang harus dilakukan. Dan ini semua emang kesepakatan yang mesti kita tanggung. Tapi Rel, masa hanya karena... Mi, udah Mi. Kita harus percaya sama anak kita. Mi, sebenarnya apa yang aku lakukan dan Fitri lakukan ini, motifnya cuma satu, Mi. Kami hanya ingin menghukum diri kami sendiri. Menghukum diri sendiri? Bule koma karena aku. Aku udah melukai perasaan seorang wanita yang berkorban banyak buat Fitri, Mi. Ya, terus apanya yang hebat? Wajar kan kalau si Fitri itu dibesarkan dan dirawat. Karena Fitri itu anak yatim piatu. Mami pernah kebayangin gak? Seorang wanita menyampingkan harga dirinya untuk keselamatan Fitri. Dengar baik-baik ya, Mi.
sekarang Mami jawab. Gimana Mami bisa bilang wajar kan untuk seorang yang udah berkorban banyak untuk anak yatim piatu? Padahal banyak orang tua yang membuang anaknya ke panti asuhan, Mi. Gak ada yang tahu tentang ini, Mi. Bahkan Fitri juga gak tahu. Keputusan yang aku dan Fitri ambil ini untuk menghormati bule yang telah berkorban banyak buat Fitri selama ini, Mi. Lumayan. Moza. Mos, aku kesini cuman mau tahu keadaan kamu aja. Aku pengen tahu kamu pulang dengan selamat apa enggak. Mos, kalau pertemuan aku sama Nesa tadi menurut kamu suatu kesalahan, aku minta maaf banget ya, Mos. Mos, kamu suka bunga kan? Ini buat kamu, Mos. Tristan, kamu metik bunga itu dari situ kan? Iya, Mos. Kamu hafal ya sama bunga punya kamu ya? Ya iyalah, Tan. Tahu nggak? Nunggu berbunganya tuh lama banget, butuh kesabaran. Tadinya aku udah seneng, udah mulai berbunga. Nggak taunya malah kamu petik lagi bunganya. Ya, Mos. Aduh. Sorry banget ya, Mos. Aku nggak tahu. Aduh, Mos. Gimana dong nih, Mos? Aku harus ganti dengan apa nih? Mos, tolong jangan marah terus dong, Mos. Please. Oke, aku maafin kamu. Tapi kamu mesti janji ya. Kamu nggak boleh ketemu lagi sama cewek masa lalu kamu itu. Iya, Mos. Aku janji. Tahu nggak? Ini bukan cuman buat aku. Tapi kamu juga mesti mikir. Dia tuh udah punya suami. Kalau kamu nekat nerusin hubungan kamu sama dia, sama aja kayak kamu mau ngerusak hubungan dia sama suaminya. Aku janji, aku nggak akan ngulang lagi. Aku tahu itu salah. Oke. Aku percaya sama kamu. Benar, Mos. Kamu udah nggak marah lagi. Yaudah, bangun. Jangan berlutut terus dong. Aku mau bikin pengakuan sama kamu, Mos. Apa lagi sih? Benernya kaki aku dari tadi kram, Mos. Nggak bisa berdiri nih. Bantuin dong. Aduh. Tolong ya. Tuh Pak, kejar Pak, yang ngontrol. Pak, di situ Pak. Loh. Ayo. Ya, nangkep pohon deh. Pak, udah ngambilin dong Pak. Terus dong Pak, ambilin. Ambilin? Oh enggak ah. Masa Papa suruh naik atas pohon? Emang Papa monyet? Lagian kan, ini pohon mangganya Pak Bambang. Tahu kan? Yang kumisnya baplang. Orangnya kan galak, nyeremin. Atuh tah. Oh. Tapi layangannya bagus, Pak. Ah, layangan kayak gitu berapa sih harganya? Mendingan juga beli. Kamu tahu nggak? Pak Bambang itu kan galak. Lebih galak daripada anjing herder. Atuh tah. Ntar diomelin lagi. Kalau beli, gelap semua, nggak yang bagus. Bagusan juga itu, Pak. Aduh nak, kenapa sih? Kamu tuh nyiksa Papa mulu. Udah deh, Pak. Kalau gitu juga ikut manjat ya. Waduh, tinggi banget lagi nak.
Mudah-mudahan Pak Bambang nggak ada nih. Biasanya kan hari Sabtu dia suka nganterin anaknya jalan-jalan. Dasar Paul lo, kerjain orang tua mulu. Bantuin. Dorong, Nak. Lagi. Ayo sini. Ayo Pak, ambil layangannya Pak. Cepetan Pak. Nak, mangganya mengkel-mengkel nih, Nak. Enak buat dirujak. Tapi nyolong kan dosa ya. Nggak usah, Nak. Ayo. Hei, turun kamu. Ampun Pak. Ngapain kamu di atas? Hah? Saya gak pernah ngambil layangan. Buat apa? Buat bikin tujak Pak. Hah? Ngambil layangan buat bikin rujak? Kamu mau bodohi saya ya? Kamu mau nyolong mangga saya kan? Hah? Iya kan? Mampus dia tuh. Ketahuan kan. Kamu juga kan? Anak si Norman yang bodoh itu. Iya kan? Awas ya. Kamu saya laporin ke bapak kamu. Laporin ke papa saya. Itu papa saya di atas. Hah? Mau ngambil layangan, Pak. Kagak mau nyolong mangga kok. Buat anak saya tuh juga. Waduh, kumis Pak Bambang keren, baplang. Pasti ya anti air, waterproof. Ini bukan hanya waterproof. Ini anti gores dan tahan api. Loh. Kok kamu jadi ngebahas kumis saya? Norman, kamu tuh dari kecil sampai tua gini nakalnya nggak hilang-hilang ya. Awas kamu, saya laporin kamu ke bapak kamu. Ah, bapak aja udah tua, kelakuan juga masih kayak anak kecil, mainnya adu-aduan. Kalau mau ngelaporin ke papa saya, laporin aja. Orang bapak saya ada di atas tuh. Bapak kamu nangkring di atas, ngapain? Loh, Pak Iman. Tuh, sebelah situ, Pak. Nah, turun, Nak, turun. Pak Iman, udah Pak Iman turun aja. Gak usah malu-malu, kita kan teman. Pak Iman. Tuh, Pak. Di atas tuh, di ujung, lagi gelayutan. Tuh. Ternyata kamu bodohi saya. Awas ya. Awas kamu, Norman. Aduh. Ini apaan, Mah? Mama nggak tega ngelepasin kalian. Takut kalian kelaparan. Ini makanan mentah dan bumbu-bumbu. Jadi kalian tinggal masukin kulkas. Ya ampun, Mah. Kayak mau ke medan perang aja. Duh, namanya juga ibu-ibu. Di mana-mana semua ibu sama. Pasti kepikiran terus. Mama nggak percaya sama aku ya? Mama takut kalau Aldo nggak bisa aku urus. Bukan, Kay. Kamu kan lagi hamil. Mama nggak tega. Bukannya ngeremehin kamu, Kay. Pak, situ masih kelihatan. Sini. Masih kelihatan juga. Sini. Pak, masih kelihatan, Pak. Mas Norman, kenapa kayak abis ngejar maling? Justru kita yang dituduh maling, Om. Iya, terus kejar-kejar. Iya. Emangnya kenapa? Aduh, gimana? Gaya cicak. Mana Norman? Mana Norman? Kenapa sih, Pak? Kok marah-marah sama Norman? Anak mama tuh bikin malu papa. Papa udah dilabrak sama Pak Bambang tetangga sebelah. Mana dia? Mana? Hah? Emangnya kenapa, Pak? Dia itu ngajarin juga nyolong mangganya Pak Bambang. Mana dia? Doh. Ma. Tuh di kamar mandi. Kamu tuh sudah orang tua, Norman. Mestinya kamu itu kasih panutan, bukan memberikan contoh yang enggak sama anak.
Papa udah gak mau, kamu masih masa-masa. Jadinya diomelin itu. Tapi mangganya Pak Bambang mengkel-mengkel ya, Pak? Iya juga sih. Nah, kamu emang paling bisa kalau lagi diomelin. Ngeles aja, dasar Paul lo. Nadine, kasih ke papa ya nanti. Halo, ini dengan Tante Vela ya? Maaf ya, ada yang mau ngomong nih Tante. Mas Norman? Kenapa? Kok kayak suara sedih banget? Iya, Vel. Aku emang lagi nangis. Banyak problem. Kayaknya problemnya berat banget sih, Mas. Kenapa sih? Cerita dong sama aku. Aku siap kok jadi tempat curhat kamu. Beneran nih? Kamu mau jadi teman curhat aku? Aduh, makasih ya, Vel. Kamu baik banget. Ingin bersandar deh rasanya di dada kamu. Maksudnya di punggung kamu. Bahasa Inggrisnya I need shoulder to cry on. Kalau gitu kita ketemuan di mana dong? Ya udah, tempat biasa aja sayang ya. Oke cinta. Sampai ketemu di sana ya. Love you. Mwah. Asik. Kalian berdua nih benar-benar baik ya. Tahu aja kalau papa lagi butuh hiburan. Tapi nak, kok tumben-tumbenan kamu ngizinin papa ketemuan sama Tante Vela? Biasanya kalau ngeliat orangnya langsung menjerit histeris. Nggak apa-apa, Pak. Demi papa juga rela kok. Maksudnya? Juga sedih, Pak. Gara-gara juga papa jadi marahin Eyang. Anggap aja ini menebus kesalahan. Halo, Vel. Nggak jadi ketemuan ya? Nggak apa-apa. Cuman ada keperluan mendadak aja. Masih ya? Kok nggak jadi, Pak? Papa nggak mau, nak. Kalau sampai harus ketemu sama Tante Vela dan itu membuat kamu nggak bahagia. Wah, bagus, Pak. Sebentar lagi kan mau bulan puasa. Nah, papanya udah insaf. Lagu-laguan anak kecil. So nasihatin gue lagi. Udah kayak ustadz aja. Fit, kamu sebaiknya juga banyak istirahat. Jangan sampai kamu kecapean nunggu bulik kamu di rumah sakit. Tahu-taunya kamu juga sakit. Iya, Bu. Jadi kamu sabar ya. Insya Allah, Pak. Saya akan kuat menjalaninya. Kamu sama sekali nggak telepon atau SMS sama Farel? Nggak, Bil. Ya ampun, Fit. Kalian berdua itu emang hebat ya memegang komitmen. Aku bener-bener salut sama kalian berdua. Farel itu dari dulu terkenal orang yang bisa memegang komitmen. Dan aku banyak belajar dari dia. Ya udah, sebelum kamu pergi ke rumah sakit, makan dulu ya, Fit ya. Bu! Bangun, Bu, bangun! Bangun! Mami, bule koma. Tapi, Pi, bule ini harus bangun, Pi. Biar dia tahu. Percuma, Mi. Percuma. Dia nggak akan dengar kata-kata Mami. Ibu, maafkan Farel anak saya, Bu. Ibu harus terima dia, Bu. Ibu harus tahu begitu besar cinta Fitri dan Farel, Bu. Ibu harus tahu, ibu harus bangun. Sadar, Mami. Apa Papi bilang, Pi? Sadar?
Yang harus sadar itu adalah bule, Pi. Mami udah gak kuat, Pi. Mami gak mau anak kita menderita, Pi. Nih, Papi tahu. Papi juga tahu nih. Papi juga prihatin akan semua yang harus ditanggung sama anak kita. Tapi daripada Mami marah-marah kayak gini, nih, lebih baik Mami berdoa buat kesembuhan bule dan supaya dia merestui hubungan Farel sama Fitri. Udah, lebih baik berdoa, udah. Sadar.